Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi, sampurasun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini Mr. Bam kembali tayang di channel Pena Mr. Bam. Hari ini kita akan ngobrol bincang literasi bareng Mas Adit ya, yang hari ini Mas Adit sudah hadir dari Sedekah Buku Indonesia. Dan memang menarik ya, kalau bicara tentang kegiatan literasi itu saat ini memang wow banget gitu. Meskipun di masa pandemi rasanya pergerakan literasi itu sangat luar biasa. Dan hari ini hadir Mas Adit. Mas Adit, gimana kabarnya Mas Adit? Alhamdulillah sehat. Sehat Mr. ya? Bom. Ya. Gimana kabarnya Mr. Bom? Alhamdulillah sehat ya. Kita punya Alhamdulillah. panggilan buat channel YouTube-nya Pena Mr. Bam, yaitu Sobat Juara, Mas Adit. Ya, mudah-mudahan para Sobat Juara nih nonton tayangan ini ya bareng Mas Adit dari Sedekah Buku Indonesia. Kita juga ingin tahu sih Sedekah Buku Indonesia itu apa. Kami juga punya lembaga TBM AS Lebakwangi, Taman Bacaan Masyarakat Hayasawa Lebakwangi, yang insya Allah nanti Oktober genap 10 tahun Mas Adit. Itu TBMAS ya. Oke, boleh Mas Adit diperkenalkan dulu biar para Sobat Juara juga kenal dengan Mas Adit, dengan Sedekah Buku Indonesia. Mangga dipersilakan Mas Adit. Ya, sebelumnya terima kasih untuk Mr. Bam atas kesempatan dan waktunya. Izinkan saya dari Aditya, dari Program Development Sedekah Buku Indonesia. Jadi, Sedekah Buku Indonesia itu merupakan salah satu komunitas yang bergerak di dunia pendidikan, di mana dengan kegiatan utamanya itu mengumpulkan donasi untuk mengumpulkan buku ke seluruh regional ataupun seluruh wilayah Indonesia. Nah, untuk targetnya itu, di mana kami memiliki target yang kami tuju, yakni pertama itu panti asuhan, terus yang kedua panti asuhan, terus rumah baca, sama sekolah yang tidak memiliki perpustakaan gitu, yang sekolah yang tidak memiliki layanan perpustakaan. Untuk tahun berdiri dari Sedekah Buku Indonesia ini, berdirinya itu pada tanggal 14 Desember tahun 2014, dan kami juga telah menyebarkan ataupun menyebarkan donasi sebanyak lebih kurang dari 25.000 buku untuk para penerima manfaat dari baik rumah baca maupun panti asuhan dan sekolah yang tidak memiliki layanan perpustakaannya, seperti itu. Untuk pengenalannya seperti itu. Oke, thank you ya Mas Adit ya. Oke, jadi para Sobat Juara, kita dengar ya bahwa Mas Adit ini di SBI, dan ternyata SBI ini udah lama banget ya, 2014, berarti usianya sekitar 6 tahun ya. 6 tahun, selisih 4 tahun lah dengan TBM AS Lebakwangi ya, yang nanti 10 Oktober itu akan genap 10 tahun. Mas Adit, kalau boleh tahu nih, sebenarnya apa sih yang mendasari akhirnya terbentuk Sedekah Buku Indonesia pada saat itu, dan siapa sih pencetusnya ya, orang-orang utama di SBI ini, sehingga SBI sekarang 6 tahun bisa berjalan itu bukan hal yang mudah, tentunya banyak perjalanan yang luar biasa. Gimana tuh Mas Adit? Oh, iya, baik. Untuk awal mula dari berdirinya Sedekah Buku ini merupakan salah satu pencetus ataupun ide dari Mbak Uga Nur Anugrah. Beliau merupakan pendiri dari Sedekah Buku Indonesia. Beliau awal mula dari berdirinya itu ketika beliau menyelesaikan program magisternya di psikologi, jurusan psikolog. Beliau tidak ingin memiliki gelar pendidikan tinggi saja semata gitu, dan beliau pengen berkontribusi untuk memberikan manfaat di sekitar masyarakat gitu, dengan cara mendirikan Sedekah Buku Indonesia ini, dan juga beliau sangat hobi dengan membaca buku. Dengan beliau banyak kumpulan ataupun koleksi buku yang ia miliki di rumah. Akhirnya dia
mendirikan salah satu komunitas sedekah buku Indonesia ini. Ingin memberikan kontribusi nyata sih Pak, untuk masyarakat gitu, dengan mendirikan taman baca ataupun sedekah buku Indonesia ini. Seperti itu. Ya, memang hampir sama ya para penggiat literasi yang bergerak, ada yang menjadi semacam gerbong lah ya, yang membawa buku kemudian ditebarkan kemana-mana. Kalau TBMAS sekaligus juga penyedia buku, penyelenggara penyedia buku yang bisa dinikmati oleh masyarakat secara gratis ya. Dan program yang hampir sama sih sebetulnya dengan SBI, menebarkan buku. Kita juga punya, TBMAS juga punya program rolling buku ya, ke komunitas-komunitas yang memang ingin membuka taman bacaan. Nah, Mas Adit, ini menarik sekali ke pertemuan SBI dengan TBMAS nih. Ya, Mas Adit boleh dong cerita gitu, akhirnya SBI bisa connect ke TBMAS, itu perjalanannya seperti apa gitu, apakah itu direkomendasikan atau gimana? Boleh dong cerita Mas Adit, sehingga hari ini kita bisa bertemu, ngobrol dari dekat. Oh iya, baik Pak. Untuk penelusuran ya Pak, penelusuran informasi, bahwasanya saya searching di Google untuk pencarian taman baca masyarakat yang memiliki layanan dan kualitas yang baik seperti itu. Dari berdasarkan informasi yang saya peroleh di salah satu media berita gitu. Nah, setelah saya cari taman baca masyarakat yang ada di Indonesia ini, dan muncullah nama dari Taman Baca Ayah Salwa Lebakwangi yang di Bandung gitu. Nah, untuk itu saya riset lebih dalam terkait dengan program apa saja terkait dengan pengembangan dari Taman Baca yang ada di Lebakwangi ini, terkait dengan program kegiatan rutin, program untuk kegiatan khusus. Nah, dari Taman Baca ini tuh memiliki program yang menurut saya itu menarik untuk dibahas secara bersama gitu. Dan juga terkait dengan kerjasamanya gitu. Saya juga mencari terkait dengan Taman Baca ini pernah bekerja sama dengan salah satu perusahaan, yakni Coca-Cola gitu kan. Nah, itu menarik sih untuk dibahas secara lebih mendalam. Oke, ya, makasih Mas Adit. Kita memang menyimpan jejak-jejak digital ya. TBMAS ketika misalnya berada, kita membuat Facebook, meskipun Facebook yang pertama itu kena hack ya. Jadi ini harus bikin Facebook yang baru gitu ya. Dan memang perjalanan di digital itu memang kita lakukan posting, dan posting itu kemudian kita juga punya blog ya, kita punya blognya lebakwangi.membaca.wordpress.com gitu. Sekarang saya mengembangkan website pribadi yang di sana juga memang kita suka isi, ada penamisterbams.id di sana gitu ya. Dan itu terus menjadi jalan untuk membuat jejak-jejak digital kita agar orang yang lain mudah untuk juga mengetahuinya. Tapi dalam perjalanannya memang tidak mudah Mas Adit, bahwa TBM yang kita bangun itu bukan sebuah TBM yang jelmaan dari programnya pemerintah. Kami lahir benar-benar dari sebuah cinta kasih sayang kita kepada buku, yang menjadikan buku itu segalanya gitu ya. Kita bisa jadi tahu dari buku, kita bisa jadi lebih baik juga dari buku. Dan perjalanan itu kita mulai dari 2011 ya, 2011 ya, tepatnya 5 Oktober 2011 kita jadikan hari jadinya TBMAS Lebakwangi, meskipun awalnya tidak TBMAS Lebakwangi ya, namanya TBM Ayah Salwa, belum ada Lebakwanginya. Nah, kan tetapi dalam perjalanannya kita ingin bahwa kita mengangkat sebuah wilayah, sebuah daerah gitu ya, dan lahirlah sampai sekarang TBM AS Lebakwangi. Kami berdiri dari rumah pribadi saat itu 2011, kemudian 2012
kita bisa punya rumah lagi yang baru yang masih satu blok di perumahan itu, meskipun namanya perumahan, tapi kami merasa tinggal di pelosok yang berdekatan dengan pemukiman, gitu ya, di balik bukit, gitu ya. Kalau Mas Adit searching, gitu ya, perjalanan kami juga saat ini memang sudah mengalami perubahan fisik ya. Dulu betul-betul di depan itu tanah, pakai menggunakan kursi bambu, tapi kita sudah pakai plester, kemudian ada tempat duduk permanen, sekarang sudah kita kasih kanopi, tapi ya sekali lagi itu tidak mudah. Semuanya perjalanannya memang tidak mudah. Dan hari ini kita ketemu, boleh Mas Adit juga boleh mengajukan beberapa pertanyaan berkaitan dengan TBMAS. Kita sharing saja, berbagi pengalaman. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan saat ini ini bisa jadi tayangan yang nanti bisa jadi bahan sebetulnya dengan komunitas sedekah buku Indonesia. Oke, hari ini kita bisa ngobrol. Saya dari TBMAS Lebak Wangi ingin juga berbagi, dan nanti kita simpan di channel YouTube-nya Pena Mr. Bams. Oke, itu Mas Adit. Iya, baik. Boleh share screen nggak? Share screen sebentar. Oke. Ya, silakan. Boleh. Sudah bisa? Sudah muncul belum ya? Sudah. Oke. Dia mungkin bisa lebih full ya. Iya, bentar ya. Oke, sip. Mungkin bisa saya jelasin terkait dengan program, salah satu program dari Sedekah Buku ya, Mr. Bang. Enggak, silakan. Baik, Sedekah Buku Indonesia memiliki salah satu program yang dimana kami bekerja sama dan berkolaborasi dengan semua murid, semua guru, yang dimana konsorsium semua murid, semua guru ini juga berada di naungan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Nah, dari program itu kami memiliki program yang bernama Teman Literasi Perpustakaan. Program Teman Literasi Perpustakaan ini berangkat dari 6 masalah perpustakaan dan literasi masyarakat, yang dimana perpustakaan belum menjadi sentra informasi, mendorong adaptasi perpustakaan, kemudian kurangnya dukungan dari teknis operasional, lalu mendorong untuk perpustakaan selalu berkolaborasi dengan masyarakat dan partisipasi industri, kemudian memberdayakan perpustakaan untuk mengurangi kesenjangan informasi, dan distribusi bahan literasi ke daerah yang membutuhkan. Ini 5 masalah yang berikutnya. Nah, untuk konsep dari program Teman Literasi ini, bahwasanya kami ingin dari mahasiswa magang ini nantinya berjumlah 14 mahasiswa magang, yang dimana nantinya akan ditempatkan di 2 daerah. Yang pertama itu dari Taman Baca Cianjur, yang kedua itu Taman Baca di Pamekasan, Madura, yang dimana nantinya mahasiswa nanti akan mengidentifikasi dan mengembangkan apa yang perlu untuk dikembangkan di Taman Baca tersebut, misal terkait dengan fasilitas, terkait dengan program yang akan mereka bawa nantinya untuk proses pengelolaan ataupun pengembangan dari Taman Baca yang mereka tempati untuk saat itu nanti gitu. Ini untuk lokasinya tadi di Rumah Mimpi di Cianjur dan di rumah Taman Baca di Madura. Kemudian untuk konsep programnya itu, kami awalnya itu ada penguatan materi dulu, yang dimana
mahasiswa tersebut akan dibekali sebelum terjun ke lapangan, mereka bakal dibekalin dulu terkait dengan materi, penguatan materi, terus pembekalan dari onboarding session semua murid, semua guru, dari pembekalan dari Sedekah Buku Indonesia juga bakal dibekali pengetahuan dari mahasiswa tersebut. Kemudian ada praktek penugasan, pendampingan, evaluasi, dan presentasi nanti. Ini untuk learning methodnya, jadi 70% itu bakal ada terkait dengan exploration, kemudian ada 20%-nya exposure, dan 10%-nya tentang education. Nah, untuk manfaat programnya ini dari Sedekah Buku Indonesia, untuk masyarakat juga bahwasanya mahasiswa nanti itu bakal terjun langsung ke masyarakat itu dengan mengidentifikasi dan menganalisis masalah. Jadi mahasiswa nanti bisa memperoleh soft skill dan hard skill nantinya setelah dari program magang ini, terkait dengan negosiasi, terkait dengan komunikasi, terkait dengan kerjasama networking antar sesama mahasiswa ataupun dengan untuk menghubungi pihak eksternalnya nanti, seperti itu. Mungkin itu Mr. Bam terkait dengan program magang. Oke, ya menarik ya apa yang disampaikan Mas Adit dengan programnya yang nanti bisa kita, ini yang sebetulnya jadi jembatan antara TBMAS dengan SBI ya. Jadi di sana mungkin TBMAS Lebakwangi bisa mengambil peran untuk sharing, berbagi pengalaman. Mudah-mudahan berbagi pengalaman yang nanti diberikan kepada yang magang sebanyak tadi berapa orang ya? 14 orang itu bisa itu dilaksanakan secara daring ya? Secara virtual sama dengan, dan juga terjun lapangan langsung. Oke, tapi ketika misalnya TBMAS sharing ke 14 orang ini, itu akan dilaksanakan secara virtual. Itu rencananya tanggal berapa Mas Adit kalau boleh tahu? Tanggal 29 Mister, hari Rabu. 29 hari Rabu ya. Oke. Ya. Hari Rabu 29. Oke ya. Ya mudah-mudahan nanti dalam waktunya itu kita bisa lakukan bareng-bareng, karena memang tidak mudah sih sebetulnya dengan kondisi yang sekarang berbeda nih Mas Adit. Karena sekarang kondisinya dengan adanya pandemi, rasanya harus ada semacam relaksasi program, kemudian di lapangannya seperti apa, itu yang rasanya berbeda dengan ketika pengalaman kami TBMAS pada saat kondisi yang sedang normal. Karena terus terang saja TBMAS dengan kondisi sekarang pandemi itu layanannya tidak semaksimal yang ketika pada saat normal. Jadi sekarang anak-anak yang memang senang baca ya ketika sedang lagi longgar ya paling main ke rumah gitu ya, dan kami memang tidak buka full TBM-nya gitu kan, karena memang kondisinya yang tidak memungkinkan, apalagi di lingkungan saya sebagai ketua RW ya memang membatasi kerumunan yang terjadi ya, salah satunya kerumunan di Taman Bacaan itu kalau udah buka anak-anak banyak banget gitu Mas Adit. Nah ini yang kami masih belum berani untuk membuka secara terbuka. Tapi kalau anak-anak yang memang senang baca buku dan sebagainya, kami biasanya terbuka ya. Ada tugas misalnya dari koran, harus mencari materi dari koran. Biasanya juga kami sampai detik ini pun masih berlangganan 2 korannya, Pikiran Rakyat dengan Tribun Jabar, kami masih berlangganan untuk koleksi di rumah, bahan bacaan harian di rumah. Itu Mas Adit. Mungkin Mas Adit ada yang ingin diketahui tentang TBMAS lebih dalam, boleh barangkali ingin bertanya atau apa, silakan Mas Adit. Wait, bentar ya Mister, saya share screen untuk tornya dulu ya. Boleh saya. Untuk terkait dengan pembekalan nanti.
Udah masuk belum, Mister? Oke, lagi. Oke, ya sudah terlihat. Sudah. Ini untuk acuan dari pembakalan nanti ya, Mister. Untuk penyampaiannya, materinya, poin pembahasannya seperti ini. Yang nantinya tuh terkait dengan poin pembahasan dari pembekalan ini tuh nantinya akan menjelaskan mengenai penting dan strategisnya kedudukan taman baca dalam membangun minat baca. Yang kedua tuh komponen atau indikator perkembangan taman baca. Kemudian untuk ketiga, manajemen administrasi, pengadaan dan pengolahan koleksi taman baca masyarakat. Yang kemudian inovasi dalam membuat program dan dampak yang ditimbulkan terhadap pengembangan taman baca. Yang kelima, bagaimana proses sosialisasi dan promosi keberadaan TBM untuk menarik minat masyarakat. Yang keenam, cara membangun kreativitas dan kolaborasi dengan pihak eksternal untuk mendukung biaya operasional dan program. Ya, mungkin untuk poin pembahasannya seperti itu ya, Mister, terkait dengan bagaimana nantinya mahasiswa yang 14 mahasiswa ini tuh mampu membuat program pengembangan dari taman baca. Outputnya nanti mahasiswa bisa membuat program inovasi untuk pengembangan taman baca, kemudian terkait dengan cara mengajak masyarakat untuk berkunjung ke taman baca itu seperti apa gitu. Yang kemudian cara membangun kreativitas dan kolaborasi dengan pihak eksternal, dengan pihak sponsor, perusahaan swasta dan lain-lainnya. Ya. Terus. Ya, idealnya memang begitu ya, Mas Adit ya. Memang ideal membangun sebuah taman bacaan, kemudian di sana mereka magang ya, istilahnya tidak full nantinya melanjutkan program yang di sana. Datang ke sana, membangun sebuah komunitas yang akhirnya di sana akan berjalan layanan bahan baca buat masyarakat gitu. Akan tetapi dalam perjalanannya memang tidak mudah, Mas Adit. Ya, bagaimana orang peduli untuk membangun membiayai taman bacaan itu perjuangan yang tidak mudah. Ya, sama halnya ketika SBI ngumpulin buku rasanya mungkin lebih ya. Kumpulin buku, sedekah buku. Tetapi ketika sebuah taman bacaan itu bisa jalan terus, itu perjuangannya tidak mudah, Mas Adi. Perjuangannya tidak mudah, dan ini mungkin jadi tantangan buat nanti yang magang, kemudian dilanjutkan oleh pengurus nanti pengelola di sana. Siapa orangnya yang berani mengelola taman bacaan ketika itu benar-benar dilakukan tanpa ada apa-apa, Mas Adit? Saya bekerja ngajar sebagai guru, saya dapat gaji, Mas Adit. Tapi ketika taman bacaan dibangun oleh masyarakat, saya taman bacaan gratis, Mas Adit. Ya, tapi untuk mengelola sebuah taman bacaan, saya pernah mengeluarkan nominal rupiah yang nyimpan orang untuk nunggu taman bacaan. Nah, dari mana dana itu? Ya, dana itu saya dapat bisa dari teman-teman yang dukung saya secara pribadi ya. Ada yang minta transfernya, saya bayarin teleponnya, saya bayarin orang yang jaganya, gitu kan. Tapi ketika itu tidak terus-menerus ya stop. Gitu, itu stop. Artinya memang harus ada pendukung dari sebuah unit usaha di sana. Yang akhirnya itu tumbuh kembang ya, atau bermitra dengan siapa? Ya, bermitra dengan kantor desa di sana, kemudian kantor desa berani mengeluarkan dana untuk pengembangan perpustakaan, atau bermitra dengan sebuah korporat yang ada di sana, perusahaan, kemudian dia mengeluarkan dana CSR-nya yang tiap bulan operasionalnya jalan. Jadi sekali lagi tidak mudah membangun taman bacaan ya bagi orang-orang yang di sana. Adakah rupiah di sana misalnya? Adakah sesuatu yang didapat di sana? Apakah ini jalan tidak setelah misalnya nanti mahasiswa yang magang kemudian meninggalkan
komunitas yang dibangunnya, gitu kan? Nah, kecuali komunitasnya memang sudah hidup di sana, dikuatkan oleh mahasiswa yang magang di sana, kemudian melakukan inovasi-inovasi di sana sesuai dengan kondisi real. Ya, tadi ada 2 tempat ya, 1 Cianjur, 2 di Madura ya. Tempatnya udah berbeda, kebiasaannya pasti berbeda. Ya, teman-teman yang magang di sana harus tahu kebiasaannya. Kalau yang magangnya orang sana juga, Mas Adit, atau gimana? Seluruh wilayah, Pak. Mahasiswanya seluruh wilayah. Mahasiswanya Ada yang seluruh. dari seluruh wilayah. Ini mahasiswa ini yang menentukan siapa nih, Mas Adit? Kemarin tuh ada proses interview, Pak, rekrutmen. Ini memang programnya SBI atau SBI bermitra dengan siapa gitu, kemudian menjadikan sebuah program mahasiswa ini magang bareng SBI atau gimana? Teman literasi perpustakaan ini tuh merupakan salah satu program dari Sedekah Buku ini sendiri. Kemarin tuh untuk jadi tuh semua murid, semua guru ini tuh punya apa ya, program dari komunitas apa aja yang bisa untuk dijadikan kampus merdeka gitu, Pak. Kan kampus merdeka yang dimana nantinya itu komunitas bisa untuk ikut join di kampus merdeka ini. Terkait dengan programnya, teman literasi perpustakaan ini pure dari Sedekah Buku itu sendiri. Pure ya, jadi bukan ya. misalnya bekerja sama dengan sebuah kementerian atau CSA. Di bawah naungan dari kementerian. Oh, artinya ada dana dong dari kementerian yang juga betul. Oke, artinya bukan pure 100% SBI dong. Iya. Oke. Maksudnya untuk terkait dengan program yang akan dijalankan tuh dari SBI seperti itu. Okay. Program kegiatannya. Program kegiatannya, tapi meng-hire orang-orang mahasiswa yang magang itu salah satunya adalah bagian dari program yang dari Kemendikbud gitu. Gitu ya? Iya benar. Oke, artinya memang zamannya kolaborasi Mas Adit. Jadi kalau tidak kolaborasi ya rasanya memang berat untuk sama-sama. Makanya butuh bergandengan tangan, makanya butuh kita kerja bareng gitu kan. Jadi kalau misalnya secara teori kadang-kadang memang semuanya terasa mudah gitu, tapi ketika melaksanakan di lapangan itu luar biasa. Jadi artinya ada poin penting bahwa orang-orang yang menggerakkan taman bacaan di masyarakat itu butuh tenaga yang luar biasa, energi yang luar biasa. Ya, bagaimana dia kehidupan secara pribadinya ya untuk ngurus anak, istri gitu ya. Tidak. Nah, itu permasalahan klasik yang terjadi gitu. Tapi sekarang banyak pengembangan Mas Adit ya. Ada memang taman bacaan yang kita bangun berdasarkan kerelawanan. Relawan itu tumbuh kembang, inovasinya luar biasa. Ya, beberapa misalnya Rumah Bu Dunia bisa jadi rujukan pimpinannya Golagong, ada Firman Penayaksa di sana, gitu, yang dua-duanya sudah pernah jadi presiden Forum TBM, Forum Taman Bacaan Masyarakat, ya, pengurus pusat. Ya, sekarang setelah Kang Firman ada Kang Opik, yang dia punya komunitas ngejah di Garut sana. Jadi memang lahir orang-orang yang punya semangat besar sebetulnya. Ya, mereka bukan banyak duit untuk mengelola sebuah taman bacaan, tapi mereka punya semangat yang besar. Ya, dengan sesuai kapasitasnya masing-masing. Saya punya kapasitas ketika saya hibahkan rumah saya untuk kegiatan taman bacaan. Ya, kemudian saya berikan rolling buku, kadang-kadang bukunya nggak kembali Mas Adit, gitu kan. Nah, jadi saya merasakan bahwa taman bacaan memang harus berangkat dari sebuah keikhlasan. Ya, kemudian orang-orang yang mengelolanya juga mudah-mudahan bisa juga bersinergi. Ya, tapi kalau tidak bisa membangun kerelawanan itu berat juga Mas Adit. Ya, tidak mudah gimana lingkungan, gimana memang kita mengelolanya. Saya merasa juga tidak merasa berhasil ketika membangun taman bacaan sampai ke level kerelawanan. Ya, ada yang sudah banyak berhasil, komunitas ngejah, kemudian Rumah Dunia, ya, itu berhasil dari kerelawannya. Tapi kalau saya lebih membutuhkan semampunya saya menjadikan rumah saya tempat bahan bacaan, kemudian masyarakat datang secara gratis, secara sukarela,
tanpa mereka dipungut 1% pun, gitu ya. Ketika bekerja dengan Perseru ya, Perseru itu program dari Coca-Cola ya, itu juga berangkat dari sebuah komunitas baca namanya Sudut Baca Soreang ya. Kang Agus sekarang sudah ada di Ciamis ya, di Ciamis ya. Nah, di Ciamis juga membuat sebuah gerakan di sana beliau gitu. Dan memang pegiat-pegiat literasi itu ya dimanapun dia berada, dia ingin membangun sebuah komunitas-komunitas yang ingin terus berjalan. Hanya saja ada yang memang full, Mas Adit, ya, ada yang bagi saya tetap mengutamakan tugas pokok saya sebagai guru, gitu kan, karena tetap punya tugas yang rasanya tidak mudah ketika di kondisi pandemi ini, rasanya lebih dibanding misalnya ketika kita bisa offline. Itu Mas Adit kalau cerita panjang tentang TBMAS. Ada lagi kira-kira Mas Adit yang ingin tadi saya udah nangkap di tornya itu untuk berbagi dengan nanti mahasiswa yang magang, dan buat saya pribadi itu bukan hal yang mudah Mas Adit untuk menyampaikan kepada mereka, tapi ada poin penting yang ingin sebetulnya saya share. Rasa untuk membangun negeri ini dengan apa yang kita miliki, apa yang kita bisa. Gitu. Ketika kita bersentuhan dengan buku, dengan taman bacaan, bagaimana nanti mahasiswa yang magang itu sepenuh hati, sepenuh dengan pikirannya dia pikirkan apa nih yang bisa disumbangkan untuk nanti taman bacaan di Cianjur, di Madura dengan kondisi yang berbeda, ya tidak semuanya sama. Itu sih yang terbayang oleh saya, Mas Adi. Baik, Mr. boleh nanya? Boleh silakan. Untuk saat ini kan lagi era 4.0, era disrupsi. Nah, dari Taman Baca sendiri itu bagaimana sih untuk terus mengikuti tren masa kini dengan perubahan dari teknologi, dengan perubahan zaman yang begitu dinamis seperti itu kan. Nah, bagaimana peran penting dari Taman Baca sendiri untuk mengikuti perubahan yang begitu dinamis tersebut dan mengikuti era yang disruption dan 4.0 itu tadi. Maksudnya bagaimana peran dari Taman Baca untuk minat baca, apalagi saat ini kan dari anak-anak kan banyak main gadget, banyak main HP mungkin, jadi mungkin bisa jadi kurangnya minat baca gitu dari anak-anak sendiri gitu. Nah, bagaimana dari Taman Baca sendiri untuk menyikapi kondisi dan situasi tersebut? Ya, kondisi saat ini berbeda dengan kondisi normal ya, Mas Adit. Ketika kita bergelimang dengan gawai, gadget, gitu kan, kemudian kondisi yang sekarang tidak normal, artinya ini memang jadi tantangan, Mas Adit. Yang bisa kita lakukan adalah sosialisasi ya. Artinya kita mensosialisasikan bagaimana pengaturan gawai itu di rumah, kemudian bagaimana masyarakat bisa menyerap sebuah informasi, apakah ini informasi layak yang memang dipercaya atau ini adalah hoax misalnya. Nah, ini kemampuan mereka menyerap informasi dari berbagai sumber yang luar biasa itu harus jadi semacam keterampilan hidup saat ini. Bagaimana memilih berita, bagaimana ketika keluarga itu punya akun di medsos, di Facebook, Instagram, Twitter misalnya. Ya, jangan-jangan banyak yang saya rasakan ketika istrinya rame di Facebook, suaminya nggak ada. Gitu kan? Nah, banyak hal yang sekarang memang harus kita sikapi dengan bijak, sesuai dengan eranya, tapi juga sesuai dengan lingkungannya, Mas Adit. Lingkungannya seperti apa? Gitu. Apakah lebih khawatir ketika misalnya di daerah terpencil yang anak-anaknya sudah pegang gadget, tapi orang tuanya enggak, Mas Adit? Jangan-jangan lebih merasa aman ketika di kota misalnya orang tua dan anak memang sudah tahu gadget sehingga orang tua bisa memberikan arahan-arahan. Tapi kalau yang di pelosok sana, ketika anak-anaknya sudah memegang gadget tapi orang tuanya
hanya berladang di kebun dan sebagainya, dia tidak punya pengetahuan tentang gadget. Jangan-jangan itu yang bisa lebih membahayakan. Jadi mari ini jadi tugas bersama, tidak hanya pengelola taman bacaan saja, tidak hanya Bapak Ibu guru di sekolah, tapi ini jadi tugas bersama untuk terus mengingatkan bahwa hebatnya pengaruh teknologi informasi ini luar biasa, harus disikapi dengan apa ya? Dengan bagaimana cara kita menyikapi berita, bagaimana kita memanfaatkan, sama halnya seperti yang kita lakukan memanfaatkan YouTube kemudian atau Zoom. Hari ini Zoom kemudian ditayangkan di YouTube, kemudian nanti orang bisa melihat, menyaksikan ketika ada hal-hal yang bermanfaat, itu bisa jadi pelajaran atau jadi orang mengambil hikmah dari apa yang kita bicarakan. Itu Mas Adit. Jadi kami TBMAS saat ini kami sedang praktek dalam kehidupan nyata, Mas Adit. Ada istilah begini, hari ini baca buku, tunggu nanti orang-orang yang sedang membaca buku itu akan jadi pemimpin. Gitu kan? Jadi hari ini saya sedang mempraktekkan. Ya, saya mempraktekkan sebagai ketua RW, ya, jabatan yang rasanya apa ya? Dari sisi gaji nggak digaji, ya, insentif di Kabupaten Bandung saya dapat insentif 150.000 per bulan, dibayarkan selama 6 bulan sekali, berarti 6 kali 150, ya kan? Berarti sekitar 1 juta berapa? 150 kali 12, ya kan? Gitu kan? Kali 6, maaf, kali 6, ya, gitu kan? Itu saya bagikan. Ya, sekretaris kebagian 25%, bendahara 25% sebagai pengurus inti, ibu RW saya kasih 10%, saya kebagian 40%. Nggak gede gitu. Tapi yang diurus satu RW. Saya bisa begini juga salah satunya dari membaca. Nah, membaca itu bisa melahirkan orang-orang yang belajar berani untuk memimpin sebuah wilayah. Banyak hal yang saya rasakan bagaimana memimpin sebuah wilayah, ya, gitu. Dan jabatan RW jabatan yang tidak populer, ya, beda dengan kepala desa atau mungkin kesananya Pak Camat, Pak Bupati, Pak Wali Kota, Pak Gubernur, Pak Presiden, kesananya berbeda, Mas Adit. Jadi kalau toh hari ini TBMAS Lebakwangi masih belum optimal di layanan ini, tapi hari ini saya sedang melayani sebuah lingkungan. Di sana ada hampir 1.000 warga, Mas Adit. 1.000 warga, 8 RT. Ya, hampir 325 KK di sana. Ya. Gitu. Dan hari ini ada satu RT yang sedang kesulitan air. Ya, harus ngambil air. Ada yang ke rumah saya, ada yang ke rumah orang-orang yang punya air. Jadi permasalahan di masyarakat itu lebih seru gitu kan, tapi semuanya juga saya dapatkan dari hasil membaca, ya, banyak pengalaman dari orang-orang yang ketika, dan itu akan jauh berbeda dengan orang-orang yang tidak senang membaca, Mas Adit. Ya, gitu paling, Mas Adit. Ada lagi, Mas Adit? Sama ini Mr. Bom terkait dengan pelatihan internet sehat dari TBM Lebakwangi kan, salah satunya ada program pelatihan internet sehat. Nah itu mekanismenya itu seperti apa sih dari pelatihan tersebut? Ya, pada saat itu Mas Adit, kami masih berlangganan internet. Kami bayar ke Telkom per bulan 400.000 dan orang yang mendonasikan atau donaturnya masih ada. Tapi saat ini kami sudah berhenti berlangganan telepon, internet, karena memang secara keuangan sudah tidak kuat lagi, Mas Adit, untuk menanggung beban operasional yang rasanya ketika donaturnya berhenti menyalurkan, ya sudah, kami tidak bisa melanjutkan. Tapi pada saat program pelatihan internet sehat, ya kita ajarkan bagaimana memilih berita atau memanfaatkan buat ibu-ibu, karena ibu-ibu senang memasak, ya kita cari informasi tentang memasak di YouTube, ya. Nah, kemudian mereka praktekkan, kita lombakan, ya, atau kita mengajari ke anak-anak bahwa internet itu bisa sebagai hutan belantara yang kalau kita tidak tahu jalannya kita akan tersesat di sana.
Ya, sekali kita misalnya anak-anak mungkin mendapatkan hal yang jelek, ya kurang bagus dan mereka kecanduan. Gitu. Itu tantangannya makin banyak. Makanya tetap core-nya itu sebetulnya di keluarga, Mas Adi. Di keluarga. Ujung-ujungnya di keluarga. Ketika keluarga bisa keluarga juga memang lingkungan, ya semuanya sih sebetulnya berpengaruh, ya. Itu. Akan tetapi kita berusaha untuk memberikan yang terbaik di masyarakat sesuai dengan kemampuan kapasitas kita ya, Mas Adit ya. Gitu. Kita belum merasa bahwa program ini TBM tiap hari buka, kemudian ada fasilitas internet yang full dan sebagainya, kita belum sampai ke sana. Meskipun beberapa TBM ada yang mungkin seperti itu. Gitu. Jadi dan unik TBM itu, setiap TBM yang ada di bahkan seluruh Indonesia pasti punya ciri khas yang unik-unik gitu ya. Itu Mas Adit. Baik, Mas Bam. Terima kasih. Oke, Mas Adit nih rasanya cukup panjang juga ya kita bincang, anggap saja bincang literasi. Terima kasih Mas Adit sudah hadir di channel Pena Mr. Bams ya. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi, ini bisa menyimpan jejak-jejak kebaikan kita di digital, di internet, di YouTube, sehingga orang nanti akan nonton dan kelak ketika kita memang sudah tidak ada, orang masih bisa nonton kita. Ya, lakukan yang terbaik, jangan ditunda, karena bisa saja besok adalah hari terakhir untuk kita. Itu mungkin penutup di hari ini, Mas Adit. Salam buat seluruh manajemen Sedekah Buku Indonesia dari Mr. Bam, TBM AS Lebakwangi. Terima kasih atas kehadirannya, juga para sobat juara yang nonton channel ini. Terima kasih ya. Bila ini bermanfaat, silakan share. Bagi yang berkenan untuk subscribe, ya terima kasih untuk subscribe. Oke, Mas Adit, thank you. Terima kasih. Atau ada yang mau disampaikan, Mas Adit, dari SBI sebagai closing statement? Untuk cukup, Pak. Cukup ya. Oke. Terima kasih Mas Adit. Terima kasih para sobat juara yang nonton tayangan ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Jadikan bangsa kita bangsa yang kuat, generasi-generasi yang hebat yang akan tetap memperkokoh negara kita Indonesia tetap ada. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi, sampurasun. Dadah. Thank you Mas Adit. Thank you, Mr. Bam.